Halo, oke teman-teman, kembali lagi di tutorial kali ini saya akan membahas tentang cara load balance juga failover di Mikrotik. Oke, di sini saya mempunyai dua USB, ada satu jadi satu USB satu itu adalah Econet yang terhubung ke Ether 1 dan Ether 2 itu adalah Telkom. Oke. Jadi saya memiliki bandwidth sekitar 70 Mbps kalau di total berdua. Jadi yang satu itu ada 20 Mbps, yang kedua adalah 50 Mbps. Nah, gimana cara load balance-nya? Langsung saja di sini saya akan tunjukkan. Pertama ini kita login dulu. Kalau misal nggak muncul, ini dijadiin statik terlebih dahulu. Kan ini udah jadi statik, jadi dia sudah bisa muncul. Kita klik connect. Oke, di sini kita masuk di IP terus DHCP client. Kalau semisal kalau belum tahu IP-nya bisa di DHCP client, di header 1 di apply doke, nanti dia bakal muncul ya. Karena saya udah tahu IP-nya berapa yang dipakai, range-nya udah tahu, jadi saya bisa langsung tulis aja di IP terus addressnya adalah saya tulis seperti ini. Yang pertama ini Iconet, saya tulis 203. Sebenarnya IP-nya bukan 203, tapi 1.1 sama kayak Telkom. Cuman saya ganti jadi 203 biar gak nabrak gateway-nya. Oke. Ini saya ganti lagi jadi 192, 168, 133, 127. Ini terdua, ini yang ke Telkom. Terus saya bikin yang buat klien, ini yang ketiga. Ini ada sisa portnya, ini bisa di bridge jadi satu. Jadi ada 3 sampai 5 ini bisa di bridge jadi satu. Jadi kalau misalnya ada klien yang lain yang mau connect pihak access point contoh, ini bisa di bridge boleh gitu. Jadi nanti dimasukkan ke bridge gitu. Taruhlah ini saya bridge ya. Jadi biar portnya sama bisa di bridge. Jadi nggak usah repot-repot bikin IP lagi gitu. Jadi cukup satu bisa di bridge gitu. Jadi di bridge nanti ditambah, ini nanti bridge satu, tinggal di apply, terus nanti di port. Ini dimasukin di ether 345, nanti dia bakal masuk sini, baru nanti kita bisa tambahin IP-nya di bridge. Nah ini buat contoh aja gitu. Nah saya nggak nge-bridge karena saya cuma pakai satu laptop doang di sini, jadi saya cuma pakai satu interface aja. Kalau misalnya ada banyak kliennya nanti bisa pakai ter 4 ter 5 gitu. Oke, tambah terus saya akan arahkan ke ether 3. IP di sini saya bakal gunain 192.168.16.10 /29 karena cuma ada laptop saya doang. Terus saya klik apply, saya klik OK. Nah ini udah, terus saya pergi ke DNS 8.8.8, terus di sini 8.8.4. Nah allow remote request boleh dinyalain, boleh juga enggak, bebas. Di sini saya milih enggak nyalain. Tapi kalau semisal router dari ISP kalian nggak bisa buat internet tanpa allow remote request, dinyalain aja allow remote requestnya gitu. Terus kita pergi ke IP, terus firewall, pergi ke tab NAT, tambah. Ini seperti biasa, isinya adalah masquerade. Ini saya tulis one, tambah lagi masquerade.
Ini udah, terus kalau udah selesai kita pergi ke bagian manual. Nanti ini akan kita pisahkan jalur routingnya. Ini ada sekitar 9 root 9 rule dari firewallnya. Nah, sebelum kita masuk ke rule-nya, kita masukkan terlebih dahulu IP-nya yang di address ini semua. Kita masukin ke address list, terus tambah. Di sini saya namain aja LAN dan ISP. Nah, kita tulis networknya. Kita apply, kita copy lagi. Kita apply, oke. Tambah lagi, terus untuk satu lagi untuk header 3. 168.16.10 8 ya, 8/8/29. Nah, ini udah dimasukin ke dalam list address list. Kalau udah, kita pergi ke bagian manual. Kita tambah chain-nya adalah pre-routing. Kita pergi ke bagian advance. Advance ini di DSC address, kita pilih dari LAN dan ISP. Terus untuk action-nya adalah accept. Kita apply, kita oke. Jadi satu rule, lalu kita tambah lagi untuk rule yang kedua. Rule yang kedua ini chain-nya adalah input. Ini interface-nya adalah Ether 1 yang ke arah Iconet. Nah, ini disesuaikan masing-masing ini ya, masing-masing ISP ya. Dan kalau interface-nya dinamain sesuai masing-masing. Iconet-nya Iconet Ether 1. Terus kalau sudah, kita pergi ke bagian action-nya adalah mark connection. Ditandain dulu koneksinya. Koneksi marknya saya bikin di sini koneksi ISP1. Passwordnya di yes, terus apply. Oke, sudah masuk satu. Tambah lagi sama kayak tadi. General chainnya adalah input, kita rubah lagi. Terus ini interface-nya kita arahin ke Ether 2. Action-nya adalah mark connection. New connection marknya kita bikin ISP2. Passwordnya di yes, terus apply. Oke, kita tambah lagi yang rule ketiga. Dalam mark connection kita bikin chain-nya adalah output. Terus connection marknya kita pilih dari yang tadi, koneksi ISP1. Terus kita pergi ke bagian action. Actionnya adalah mark routing. New routing marknya kita bikin root ISP1. Passwordnya di checklist, dibuang passwordnya. Terus apply. Kita copy saja di sini. Nah, ini tinggal kita rubah jadi SP2 untuk actionnya. Terus di bagian connection marknya kita bikin ke koneksi SP2. Terus apply, kita oke. Kita tambah lagi berikutnya general, tadi sudah dibikin output. Sekarang kita bikin chain-nya adalah pre-routing. Terus ke advance, DC addressesnya kita pilih dari LAN dan ISP. Ini selain ya node. Jangan lupa node-nya yang ke chain kelima. Terus kita pergi ke bagian ekstra, ini buat PCC-nya ya. Ada di DST address, ini pilih lokal, invert. Jangan lupa di advance ya. Di advance kita pilih buat addresses and port. Karena ada 2 ISP, jadi di sininya 2. Pertamanya 0.
Lalu kalau udah, ini ditaruh di London ESP juga yang pertama. Ekstranya di bagian lokal ini di DC address tip ini lokal, invertnya diaktifin. Terus kalau sudah kita pergi ke bagian actionnya adalah DC address, actionnya adalah mark connection. New connection marknya adalah koneksi ESP1. Passwordnya di yes. Kalau udah tinggal di apply, copy lagi, ini dirubah jadi 2. Terus di bagian buat address endpoint ini diganti jadi 1. Terus apply. Oke, apply oke. Terus kalau udah kita tambah lagi. Generalnya adalah pre-routing. Connection marknya dipilih dari koneksi ESP1. Best advance. DST addressesnya kita bikin ke London ESP, jangan lupa node-nya. Terus kalau sudah DST addressnya London ESP, kita pergi ke bagian, oh ini jangan lupa ya, set addressnya London ESP. Terus kita pergi ke bagian actionnya routing. New routing marknya root ESP1. Passwordnya yes. Kita apply, copy lagi. Ini root ESP2. Ini kita rubah jadi koneksi ESP2. Kita apply, kita oke. Nah ini udah ada 9 rule ya. Jadi dihitung dari nomor 0. Ini nomor 0 anggapannya nomor 1 ya. Terus kita pergi ke bagian IP root. Tambah. Gateway-nya adalah 192.168.200.1. Cek gateway-nya ping di sesi 1. Komennya seperti ini. Terus apply. Oke. Tambah lagi. Gateway-nya kita bikin yang buat ke arah Telkom. Desainnya ganti 2 untuk failover. Kita apply, kita oke. Terus tambah lagi. Ini 192.168.200.1. Cek gateway-nya ping di sesi 1. Routing marknya kita arahin ke routing ESP1. Apply, terus apply lagi, oke. Tambah lagi yang buat ke Telkom. Gateway-nya ping di sesi 1. Routing marknya kita arahin ke routing ESP2. Apply, oke. Nah ini sudah bisa, coba kita tes ping dulu. Sip. Sekarang di DHCP server kita bikin enter 3. Nah ini saya rubah jadi start jadi DHCP. Oke, penyettingannya udah berhasil, udah masuk ya, udah selesai. Sekarang kita cobakan tes speed, berapakah hasil dari speed testnya ya, sambil diperhatikan untuk interface-nya di sini ya. Kita tunggu. Nah ini Maxindo, oke udah kedetek. Sekarang kita coba speed test. Siap.
Oke, itu hasilnya. Nah, kalau saya ada salah dalam penyetingan, mohon dikoreksi. Terima kasih sudah menonton. Dadah.